Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya memperpanjang SIM secara online. Karena sekarang sudah bisa ya kita kalau memperpanjang SIM hanya lewat aplikasi, lewat HP. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita harus download dulu aplikasi dari Ditlantas Polri-nya, yaitu namanya Digital Korlantas Polri. Ya, gini, Digital Korlantas Polri bisa di-download di App Store. Kalau yang dipakai Android di Google Play. Ya, jadi langkah awal yang pertama kita lakukan adalah download aplikasi Digital Korlantas Polri. Setelah itu kita disuruh nanti menyiapkan KTP asli kita untuk input data, nanti juga tanda tangan kita di atas kertas putih, nanti difoto, KTP-nya juga difoto, lalu SIM lama juga difoto. Setelah itu nanti kita diminta untuk registrasi seperti biasa, isi form pendaftaran. Nanti di aplikasinya itu kita pilih yang perpanjangan SIM, karena ternyata di aplikasi Digital Korlantas itu baru bisa digunakan aplikasi perpanjangan SIM. Sebenarnya ada banyak itu opsi-opsinya. Jadi sebelum kita akses data-data itu tadi, kita akses untuk mengisi form itu, kita harus sudah melakukan tes kesehatan. Tes kesehatannya tentunya secara online. Tes kesehatan juga tes psikologinya juga secara online. Nah, sebelum kita isi form itu kita harus dua itu udah dilakukan. Setelah itu kita tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini agak unik. Uniknya kenapa? Karena kalau bagi kita yang belum pernah tes ini ya, menggunakan aplikasi Digital Korlantas ini, pasti kita kan akan ngisi. Pertama kan suruh kita milih mau tesnya di mana, daerah yang tentunya mestinya daerah terdekat kita kan. Nah, di situ itu ada nama dokternya. Nah, kalau kita pilih itu kita suruh datang, kan aneh. Orang kita maksudnya online itu biar kita nggak datang, biar kita cukup lewat aplikasi, dan itu bisa disiasati. Ternyata bisa disiasati dengan cara kita milih rumah sakit yang nggak ada dokternya. Kayak saya kemarin milih rumah sakit yang nggak ada dokternya, itu ternyata bisa. Nah, ternyata kita nggak harus datang. Ya iyalah, harusnya emang kayak gitu, nggak harus datang kita. Orang kita pakai aplikasi, apalagi di era sekarang ya, era pandemi gini, kan menghindari kerumunan. Setelah itu kita langsung bukan tes sih, lebih ke dikasih pertanyaan, cuma jawab iya atau tidak itu aja. Kurang lebih ada berapa ya, 15-20 pertanyaan kalau nggak salah. Setelah itu kalau kita udah selesai, itu namanya e-request. Nah, di situ ada pilihannya, nanti di aplikasi ada pilihannya e-request. Setelah e-request selesai, kita langsung datanya itu otomatis nanti di save di aplikasi e-request itu. Jadi kalau kita milih SIM, terus ada aplikasi ada opsi nanti e-request. Nah, nanti kalau kita mencet itu langsung kita dibawa, langsung diarahkan ke webnya e-request. Nah, sebelum kita milih atau registrasi pendaftaran itu kita suruh buat akun dulu, akun di e-request-nya itu, sama nanti verifikasi data gitu. Setelah itu kita
langsung menuju ke opsi yang namanya itu EPPSI. Di EPPSI itu ada psikotes nanti kita lah. Sebelumnya itu kita juga sama kayak Erikes tadi, kita buat akun dulu. Setelah selesai buat akun, kita melakukan pembayaran sebesar 27.500. Kalau yang di Erikesnya itu tadi gratis ya, gratis. Kalau yang ini bayar. Nah, setelah kita sudah melakukan pembayaran 27.500 tadi, kita diperbolehkan tes, baru diperbolehkan tes. Tesnya kalau nggak salah ada 100 soal. Standar lah tes psikotes gitu. Kemarin saya alhamdulillah langsung lulus ya, jadi lancar. Pokoknya tinggal diisi aja sih soal-soal penalaran gitu. Setelah itu selesai juga, kita otomatis kesimpan datanya ke aplikasi. Baru kita lanjutkan ke itu tadi, opsi perpanjangan SIM tadi. Kita disuruh ngisi nomor SIM lama kita, terus masa berlaku itu di situ juga bikin bingung. Itu masa berlaku tuh nggak dijelaskan SIM lama atau SIM baru. Di situ yang dituliskan itu masa berlaku SIM yang lama, dituliskan tanggal berapa gitu, masa berlakunya sampai kapan. Setelah itu apa yang kita butuhkan dalam mengisi form itu di aplikasi, kita siapkan dulu, lebih baik kita siapkan dulu, karena di pengalaman saya aplikasi digital Korlantas ini itu seringnya itu ngeriset dari awal. Kalau kita kelamaan nggak melakukan aktivitas atau nggak input data, itu nanti ketika kita mau input lagi itu ngeriset dari awal. Apalagi pengalaman saya mau ngisi kode pos. Di kode pos itu saya kan lupa, nggak hafal. Saya nyari dulu kode pos tempat tinggal saya lah. Baru ditinggal, nggak ditutup padahal itu aplikasi. Mau balik lagi udah reset lagi dari awal, harus ngisi lagi. Yang paling ribet itu kalau udah ngisi nomor KTP, kalau kita nggak hafal ribet banget tuh, ngisi nomor KTP terus ngisi lagi dari awal pokoknya. Nah, buat jaga-jaga aja, pokoknya kode pos itu disiapin dari awal aja. Kalau nggak hafal, kalau udah hafal ya syukur. Kalau udah selesai semua, kita registrasi udah selesai ya, lanjutkan ke halaman pemilihan Satpas. Nah, pemilihan Satpas ini kita bebas mau milih Satpas mana yang menerbitkan SIM kita gitu. Setelah kita milih Satpas selesai, baru nanti kita diminta untuk menulis rekening pengembalian. Jadi ketika nanti ada kegagalan dalam proses pembuatan SIM secara online ini, dari pihak Korlantasnya mengembalikan dana kita tapi tidak full ya. Jadi setelah itu udah kita tinggal nunggu SIM-nya diproses. Kalau nggak salah kemarin itu prosesnya itu sehari proses, lalu seharinya itu udah mulai dikirim. Jadi ada laporannya itu, nanti udah dikirim atau belum itu ada laporannya, sudah sampai mana itu udah ada laporannya. Tapi sayangnya nggak update. Saya sarankan kalau mau proses buat SIM perpanjangan SIM ini, usahakan memang benar-benar longgar waktunya ya, karena untuk registrasinya sendiri, pengisian formnya sendiri itu lumayan lama itu waktunya. Belum lagi nanti psikotesnya itu lama banget itu. Wah, pokoknya kalau pas nggak slow mending nunggu pas slow aja sih, saran saya gitu. Nah, lalu setelah dikirim kita dapat kayak gini nih, amplop. Nah, isinya ada SIM kita. Nih, untuk prosesnya mungkin sampai situ aja ya, udah selesai itu prosesnya. Dan sekarang mengenai aplikasi ini ya, kekurangan dan kelebihannya ya.
menurut saya dengan adanya perpanjangan SIM online ini, untuk kelebihannya tentunya kita jadi lebih simpel, nggak kayak biasanya kita tentunya harus ke satpas terdekat, lalu kita harus cek kesehatan, lalu yang paling Indonesia banget itu kita harus fotokopi banyak lah, fotokopi entah KTP, entah SIM lama, pokoknya harus melakukan keribetan itu. Nah, ini cukup kita sambil santai di rumah, itu satu kelebihannya. Yang kedua kelebihannya ya lebih modern aja sih, digital, di era digital kayak gini emang harusnya semua terintegrasi seperti itu. Lalu kelebihannya lagi, responnya lumayan cepat sih ini untuk prosesnya itu bagi saya lumayan udah cepat lah, 2 hari kita udah menerima SIM-nya. Andainya bikin tanggal 1, kita tanggal 3 udah sampai rumah SIM-nya. Itu sih. Kalau untuk kekurangannya itu untuk aplikasinya bakal lebih keren lagi kalau itu opsi-opsi itu udah bisa dipakai semua ya, opsi-opsi yang ada di aplikasi itu. Dan juga lagi ini mungkin aplikasinya butuh penyempurnaan ya, biar kalau kita keluar dari aplikasi kita masuk lagi nggak harus ngulang dari awal. Itu menjengkelkan banget kalau kayak gitu, itu yang bikin lama kayak gitu tuh. Jadi kita udah input data udah setengah, gara-gara kita mau lihat kode pos atau mau lihat nomor KTP kita, akhirnya kan kita keluar dulu tuh. Nah, setelah kita masuk lagi ngulang dari awal, itu kekurangannya. Yang kedua kurang ini sih, pas di pengiriman itu kan ada itu laporan pengiriman udah sampai mana untuk ngelacaknya itu. Nah, itu kurang update sih. Itu aja sih untuk kekurangannya. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi ya untuk aplikasi digital Korlantas ini. Jadi untuk pembuatan SIM ini nggak sampai 150. Yang pertama untuk membayar tes psikologi itu kita bayar 27.500. Nah, yang sisanya kita bayar untuk pembuatan SIM. Oke, jadi itu dia sedikit share dari saya untuk pembuatan SIM, untuk proses dari awal sampai akhir dan juga biaya pembuatannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman bagi yang mau memperpanjang SIM, memperpanjang ya, bukan membuat. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. See you on the next video.